Hello guys, jadi selamat datang di channel kami Silvelo. Selamat datang di video pertama kami. Pada video pertama kami ini kami ingin membahas seputaran teknik mesin di Universitas Nusa Cendana tentunya, karena kami dari Universitas Nusa Cendana. Nah, saya di sini akan menjadi moderator diskusi. Saya Roni Siagian, biasa dipanggil Roni, dan di sebelah kanan saya ini saya Franciscus Delo, biasa dipanggil Franz. Dan saya Rana Tefilusi Daniela Vega, biasa disapa Rana. Saya Yohanes Daniel Lulu, biasa dipanggil Yandri. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman saya untuk ikut menjelaskan mengenai apa itu teknik mesin, apa yang kita pelajari di teknik mesin, dan kami juga ingin membahas seputaran peluang kerja teknik mesin, seperti technopreneur dan technopreneurship dan sebagainya. Pertanyaan pertama nih, apa sih itu teknik mesin? Kenapa kalian bisa mau masuk teknik mesin? Di bayangan kalian itu teknik mesin itu seperti apa? Kebanyakan orang pikirnya teknik mesin itu mengarah ke otomotif, tapi sebenarnya tidak. Laki gitu ya kan ya? Kerjanya laki. Jadi Iya. setelah kuliah di teknik mesin, baru saya sadar ternyata di dalam itu kita juga bisa belajar ini konversi energi, konstruksi dan perancangan. Oh, itu peminatannya gitu ya? Peminatan teknik Iya. mesin. Iya, Oh. peminatan. Kalau menurut saudara Rana, bagaimana? Jadi waktu masuk teknik mesin, saya berpikir tentang, saya nanti terjunnya di dunia otomotif gitu. Terus tentang rakit-rakit sesuatu gitu. Ternyata banyak sekali hal yang saya pelajari sampai sekarang. Kita belajar tentang termodinamika, yang perpindahan panas, itu kayaknya di semester-semester lalu sudah lewat. Terus ternyata sampai di teknik mesin lebih dari yang saya bayangkan sampai dengan sekarang. Lebih sulit, lebih mudah atau lebih gimana nih maksudnya? Sulit dan mudahnya sama saja, berjalan Oke. dengan seimbang. Gitu. Lanjut. Ya. Kalau dari saya sih tidak ada bedanya dengan saudara Rana dan saudara Oke. Franz. Nah jadi ya sama sih pemikiran saya. Oh mungkin kita masuk teknik mesin ini ya pasti bergerak di bidang otomotif lah. Susah dan gampang itu berjalan sama-sama. Ada susahnya, ada mudahnya. Jadi kalau saya simpulkan sih, teknik mesin itu ilmu yang mempelajari lebih banyak teori gitu ya. Iya. Oke. Jadi karena kita S1 mungkin ya, S1 teknik mesin, Betul. makanya kita lebih belajar banyak teori. Seperti yang tadi disebut oleh kawan-kawan. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang ingin masuk teknik mesin, tentukan dengan baik kalian memang lebih tertarik ke praktek atau teori. Kalau kalian lebih tertarik ke praktek, mungkin kalian bisa coba D3, atau mungkin kalian di SMK sudah ambil jurusan teknik otomotif dan sebagainya, agar tidak salah jurusan nanti kalau masuk di universitas. Pertanyaan selanjutnya mengenai technopreneur. Nah, ini lucu sebenarnya. Kita pengen bahas technopreneur. Technopreneur kan katanya teknologi entrepreneur. Yes. Gimana kita ngebahas entrepreneur sementara kita bukan entrepreneur, ya kan? Oke lah, kita ngerti teknologi, tapi bagaimana entrepreneurnya nih? Menurut kalian technopreneur itu gimana? Jadi kalau menurut saya yang saya baca di internet, technopreneur itu gabungan antara dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur. Technopreneurship itu adalah entrepreneurship yang dalam bidang teknologi begitulah. Jadi menurut kalian teknologi itu yang seputaran apa sih? Kita kepingin menjadi wirausahawan, lalu kita juga bergerak di bidang teknologi. Teknologinya yang seputaran mesin atau seputaran apa ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Rana. Jadi begini, kalau menurut saya, untuk teknologi dengan berjalan dengan entrepreneur yang tadi itu, bagaimana kita mengubah kehidupan kita sehari-hari yang lebih menguntungkan dari sebelumnya dengan
kemajuan teknologi yang sekarang, membuka usaha begitu misalnya, kan bisa jadi bukan hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga bisa diuntungkan begitu. Jadi maksudnya teknologi itu sesuatu yang bisa berguna buat orang lain, menguntungkan sosial, masyarakat. Tapi kalau yang saya baca sih, teknologi itu katanya ilmu yang diterapkan. Nah, contohnya nih, kita pakai baju. Ini baju nih sebenarnya teknologi juga, karena ini hasil dari ilmu pengetahuan. Jadi ini hasil dari teknologi. Nah, pertanyaannya apakah kita kalau jualan baju itu kita termasuk teknopreneur nggak? Kalau jualan baju saja tuh bukan teknopreneur, kecuali jualan baju online gitu. Oke, Online, digital ya. gitu ya. Kita punya pemikiran digital karena Kalau jual di pasar Teknologi begitu. Oke, oke. Bisa. Betul. Kan mengandalkan internet, Iya, jaring iya. sosial itu merupakan salah satu pemikiran teknologi. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut kalian anak teknik mesin tuh harus punya jiwa entrepreneur nggak sih? Kayak kita mungkin apa harus kerja di bengkel aja gitu, atau mungkin cuma belajar teori, kita nanti jadi ikuti perusahaan-perusahaan tertentu aja, atau mungkin kita juga bisa jadi entrepreneur gitu sendiri. Kalau menurut Yandri bagaimana? Ya, tidak semua harus punya jiwa entrepreneurship. Mungkin setelah lulus dia yang masuk industri, dia yang masuk bengkel. Ya, jadi dari kita semua tidak perlu punya jiwa entrepreneurship gitu. Rana sendiri mungkin ada tambahan? Kalau menurut saya sih ya harus, bukan hanya untuk teknik mesin, tapi untuk mahasiswa setelah kita lulus atau nanti keluar dari universitas, misalnya melamar suatu pekerjaan tidak diterima, misalnya tidak diterima, ya kita sudah punya pengalaman tentang berwirausaha begitu. Lebih baik kita membuka lowongan pekerjaan daripada kita melamar pekerjaan. Menurut saya sih begitu. peluang besar. Nah, Lalu dari Frans mungkin sama atau? Kalau menurut saya tidak. Ada bedanya. Jadi menurut saya anak teknik itu harus memiliki jiwa entrepreneur sejak sekarang. Ini tujuannya untuk memperoleh pengalaman keterampilan, kepercayaan diri, serta mencoba menciptakan peluang kerja. Nah, jadi dapat saya simpulkan nih. Jadi kalau dari Yandri sendiri sih, anak teknik itu nggak terlalu perlu, karena misalnya mungkin kita kalau pintar sekali nih kan, kita bisa aja masuk di industri-industri seperti BUMN. Udah kita kaya juga pastinya kan. Nah, kalau menurut Rana dan menurut Frans itu ya cadangan kan. Kalau misalnya kita nggak dapat kerjaan, bisa aja kita buka usaha sendiri. Kita juga bisa membuka lowongan kerja bagi orang lain. Jadi ada nih istilahnya social enterprise, di mana kita itu membuka suatu lapangan pekerjaan, tidak terlalu memikirkan profitnya, tapi kita memikirkan bagaimana dampak sosialnya. Kita bisa membuka lapangan kerja, itu mengurangi angka pengangguran, dan kita juga bisa membantu ekonomi global. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak memberikannya ke bidang pemasaran saja atau bidang marketing? Kan kita anak teknik mesin, ngapain sih harus ngurusin entrepreneur kan gitu? Oke, masuk akal kan sebenarnya pertanyaannya? Kenapa sih kita? Kalau kita emang pengen ciptain sesuatu, kita ngejual, mungkin kita bisa suruh orang yang emang hebat di bidang itu, tanpa kita harus pelajari trik-trik marketing, trik-trik entrepreneur dan sebagainya. Kalau menurut kalian bagaimana? Mulai dari Rana mungkin. jadi untuk belajar teknik mesin ini sebenarnya kita bukan hanya belajar tentang teknik mesin saja, terus bagaimana setelah kita lulus atau setelah kita punya pekerjaan nanti, misalnya punya usaha sendiri, ya setidaknya kita sudah pernah belajar tentang pemasaran gitu. Oh, oke. Jadi maksudnya walaupun kita anak teknik mesin, kita juga harus tetap belajar ya semua gitu. Ya, betul. Karena tiap bidang yang kita pelajari itu pasti ada kecocokan masing-masing. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana dengan anak teknik mesin yang kerjanya di bawah suatu perusahaan tertentu gitu seperti BUMN, dan mereka juga bisa sukses kan? Jadi kalau anak teknik mesin yang bekerja di bawah perusahaan tertentu dan bisa sukses itu
bagus ya kalau teknik mesin kan lulus jadi bisa kerja di BUMN seperti Iya. Pertamina itu Iya, kan gajinya menarik sekali sih. Seperti impian kita semua sih. gajinya lumayan. Jadi dari gaji yang begitu kita ya sebagai anak teknik mesin ya kita bisa lah dengan gaji seperti itu bisa membuka peluang usaha baru seperti kita contohnya buka bengkel. Kitanya kerja di BUMN terus kita punya bengkel sendiri jadi begitu kan. Jadi ada penghasilan kita di bengkel kita dari bosnya tapi di BUMN kita dari pegawainya gitu. Pertanyaan selanjutnya, Oke. bagaimana cara membangun jiwa entrepreneurship? Gimana sih kita bisa menjadi entrepreneur gitu? Jadi kalau dari saya sendiri ya banyak-banyak belajar. Misalnya gagal, ya bisa coba lagi, gagal coba lagi. Terus kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang wirausaha yang sudah sukses. Terus bagaimana kita bisa membaca peluang misalnya di Indonesia yang belum ada atau yang sedang viral-viralnya tentang teh atau tentang kopi. Ya salah satunya kita buka usaha tentang itu. Terus bagaimana kita memasarkan produk kita supaya bisa dibeli atau bisa dikenal oleh banyak kalangan begitu. Oke. Menarik nih. Tapi kan di sini kita juga ingin bahas mengenai technopreneurship. Kita sebagai anak teknik yang ingin bergelut di bidang entrepreneur, tapi kita bergelutnya di bidang teknologinya. Jadi technopreneurship. Nah, jadi yang bisa kita buka itu bisnis seperti apa yang dalam dunia entrepreneurship teknologi ini? Mungkin saya berikan kesempatan pada Franz. Jadi menurut saya kalau kita sebagai anak teknik mesin terus mau membuka peluang pekerjaan untuk orang lain yang seperti itu ya, dalam bidang technopreneurship, teknologi gitu. Seperti bengkel apa tuh namanya? Otomotif. Mobil Bengkel mobil online. Wah, itu menarik tuh. Itu Bengkel mobil berarti online kan ya. menggunakan internet gitu kan Internet ya. ya, ya begitulah. Jadi misalnya kita kan di situ kita bisa memperkerjakan orang. Ya, jadi, di bidang teknik mesin ya seperti itu. Terkait aja. Jadi Kan di situ- mobil-mobil Di situ kita bisa mempekerjakan orang-orang IT dalam pembuatan website, situs ini. terus kita juga Bengkel bisa online. memperkerjakan teknik mesin sendiri Ya, sebagai oke. engineer-nya gitu. Kita juga bisa memakai bidang akuntansi untuk pemasaran atau keuangan gitu ya. Oke, menarik. Kalau menurut Rana sendiri ide technopreneurship yang menarik itu yang seperti apa saja? Sebenarnya banyak sekali, bukan patut untuk misalnya kita nih yang teknik mesin. Nanti habis itu selanjutnya kita harus bergerak di bidang mesin terus, kan tidak mungkin begitu. Nah, jadi kalau dari saya sendiri bukanlah peluang usaha yang memang ada unsur teknologinya ya. Misalnya kita buka usaha kayak kopi gitu tadi. Kopi kita buat mesin yang buat kopi langsung jadi kemasan begitu. Nah, terus buat apa lagi yang lain? Itu misalnya kopi, terus buat teh yang ya bagaimana? Punya kemasan yang kita masukkan dia punya bahan baku keluar langsung jadi kemasan teh. Tapi dengan alat yang kita buat secanggih mungkin atau seminimalis mungkin begitu. Oke. Jadi maksudnya kita membuka bisnis kopi tapi tetap menggunakan teknologi juga ya. Oke, jadi dari sekian banyak pertanyaan yang telah saya tanyakan tadi, di teknik mesin itu sendiri juga pastinya ada keseruan atau yang menarik bagi masing-masing kita, tergantung dari ketertarikan kita pada mata kuliah tertentu. Jadi itu saja kesimpulan dari kami dari video ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Silvelo. Yeah. Saya percaya. Teknik mesin jaya saja. Teknik mesin jaya.